Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tercuah di semesta. Pulang sholat tarawih saya baru mengomentari Ade Armando ya. Jadi 5 kamera yang berbeda sudah saya lihat tentang kasus Ade Armando sejak dia mulai dipukul sampai terakhir dia jalan dilindungi polisi entah kemana, tapi celana panjangnya sudah terlepas dan auratnya tampak sampai ke pangkal paha ya. Kasus pemukulan ini, pertama-tama sikap saya adalah saya mengecam pemukulan kekerasan terhadap Ade Armando secara pribadi, dan dalam perspektif Islam ini tidak dibenarkan ya memukul wajah, karena Islam mempunyai tujuan 5 maqasidus syariah. Salah satunya adalah menjaga darah supaya tidak tertumpah. Dilarang, haram melakukan penganiayaan, kontak fisik yang bertubi-tubi sebagaimana terlihat dalam video di Twitter itu. Betul-betul itu tidak bisa dibenarkan menurut Islam, dan saya sekali lagi mengecam tindakan penganiayaan itu ya. Dan kedua, saya mencoba memahami mengapa peristiwa itu terjadi. Dalam narasi wawancara atau teks yang saya baca, Ade Armando datang ke depan gedung MPR sebenarnya untuk mendukung ya aspirasi demo mahasiswa yang menolak 3 periode Presiden Jokowi. Dia menolak itu, dan dia tentu mengecam mengapa mahasiswa itu mengarahkan demonstrasinya terhadap Jokowi. Kok bukan kementerinya yang mengeluarkan isu yang pertama tentang penundaan pemilu dan pilpres, juga perpanjangan jabatan serta periode 3 presiden, 3 periode. Tetapi kesalahan pertama Ade Armando adalah dia lupa bahwa situasi di depan gedung DPR adalah bukan situasi kelas ya, tetapi adalah situasi massa. Kalau dalam istilah sosiologi itu yang disebut sebagai crowd, kerumunan. Dan tentu Ade Armando sebagai dosen dari komunikasi tentu mengerti karakter tabiat kerumunan itu sangat emosional dan tidak bisa dikendalikan secara rasional. Orang yang paling pandai kalau dia hidup dalam kerumunan atau terlibat dalam kerumunan, akal sehatnya itu sudah pasti hilang, dan itu tampak ketika orang-orang kemudian entah dengan alasan apa, mungkin tidak rasional, ikut memukuli Ade Armando. Jadi tampaknya kesalahan Ade Armando, dia tidak membedakan bahwa saat itu situasinya bukan di kelas yang bisa dia kendalikan sebagai dosen, tapi ini adalah dalam suasana demonstrasi yang penuh dengan kemarahan terhadap keputusan-keputusan politik dari rejim yang tidak disukai oleh para demonstran. Yang kedua, Ade Armando lupa, meskipun dia mendukung aspirasi demonstrasi mahasiswa, dia lupa bahwa dia adalah musuh banyak orang. Itu kesalahan kedua. Dia lupa bahwa Ade Armando, dirinya sebagai seorang person, melalui channelnya di Cokro TV, dia kerap ya, menghina, merendahkan tokoh-tokoh Islam, merendahkan Al-Quran, dan lebih memihak kepada rezim. Dalam kasus Habib Rizik, dia betul-betul memihak dan merendahkan sedemikian rupa Habib Rizik, dan dia lupa, dia menabur benih-benih kebencian yang ada di kalangan sebagian kelompok masyarakat dan mencari momentum untuk membalaskan dendam kebencian yang sudah dia terima dari dari Ade Armando dengan menghina tokoh yang dia idolakan. Dan saatnya Ade Armando mendapatkan momentum penganiayaan itu bukan tanpa sebab.
Karena ada sebagian masyarakat yang dendam terhadap narasi Ade Armando yang suka menghina dan merendahkan ajaran Islam, setidak-tidaknya merendahkan simbol-simbol Islam. Dan ketika kesalahan Ade Armando, dia lupa bahwa kemarahan massa itu bisa menyerbu dan betul-betul bisa menghakimi siapa saja tanpa harus ada sebab yang bisa dijelaskan secara rasional. Dan mungkin yang ini mungkin tidak disadari oleh Ade Armando, selalu ada provokator dalam setiap aksi-aksi massa yang tidak bisa dikendalikan, dan korbannya tentu mungkin yang dimaksud sebagai awal bukanlah Ade Armando, tapi ada pihak-pihak tertentu memiliki setting atau skenario tertentu yang mungkin bisa menyudutkan pihak tertentu dengan cara memprovokasi seorang common enemy, musuh bersama dalam tanda petik, yaitu Ade Armando. Itulah ketiga kesalahan dari Ade Armando yang lupa bahwa dirinya sudah lama dijadikan target oleh pihak-pihak tertentu, mungkin begitu, karena narasi-narasi yang dia bangun yang sudah lama melalui Cokro TV. Dan kita harap penganiayaan semacam ini tidak berlanjut ya, tidak menyasar kepada Abu Janda atau Denny Sirikar, kawan-kawan dari Ade Armando. Kita mengecam orang-orang yang memukul wajah. Di dalam Islam tidak diperkenankan seorang ayah memukul wajah anaknya dengan alasan apapun. Wajah adalah begitu mulia di dalam Islam. Dan saya tidak akan menyertakan ya, gambar yang begitu beringas ya. Mungkin sedikit saja, tapi aurat dari Ade Armando tidak akan saya tampakkan ketika dia sudah terlepas celana panjangnya. Saya tarik gambarnya supaya yang tampaknya bagian yang tidak membuka aurat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tercuah di semesta fasbir sabron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.